Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang reproduksi makhluk hidup. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi hewan. Sebelum melanjutkan, kamu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu reproduksi hewan. Setelah mempelajari materi tentang reproduksi hewan, diharapkan kamu dapat menjelaskan jenis-jenis reproduksi aseksual pada hewan. Yang kedua, menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual. Yang ketiga, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan kamu simak dan perhatikan slide berikut ini. Reproduksi hewan. Reproduksi hewan dapat terjadi dengan cara yang pertama aseksual atau vegetatif. Yang kedua, dengan cara seksual atau generatif. Seksual dapat berlangsung dengan cara yang pertama menggunakan tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga partenogenesis. Sementara untuk cara seksual tentunya dengan melakukan proses yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi pada hewan dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu yang pertama internal dan yang kedua secara eksternal. Kita mulai dengan pembahasan tentang reproduksi hewan secara aseksual. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tunas. Pada beberapa hewan tertentu, ada yang bisa berkembang biak aseksual dengan menggunakan tunas dan menghasilkan keturunan yang baru. Contoh hewannya adalah dari filum Porifera dan filum Coelenterata. Contohnya adalah spesies dari Hydra. Kemudian yang kedua adalah dari ubur-ubur. Perhatikanlah tayangan berikut ini. Hydra. Hydra is one of the simplest sedentary multicellular freshwater organism about 1 centimeter long. It has a tubular body with a basal disc for attachment and a free distal or oral end-bearing mouth and circlet of tentacles. Hydra reproduces asexually by budding. At the time of asexual reproduction, small buds appear on the body wall. As the bud elongates, a mouth opens at its free anterior end, followed by the development of tentacles at the base of the oral region. The newly developed hydra detaches from the parent body and fixes on a substratum. Dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan bagian tubuh menjadi dua bagian atau lebih. Contohnya adalah planaria. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap, di mana tahap yang pertama adalah tahap pemotongan atau fragmentasi, yaitu pematahan bagian tubuh menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap regenerasi, di mana setiap potongan tubuh induk akan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut, yang pada akhirnya setiap potongan tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya.
Selanjutnya, yang ketiga adalah parthenogenesis, yaitu perkembangbiakan secara aseksual pada hewan, di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses pembuahan. Contohnya adalah lebah, semut, tawon, dan kutu daun. Pada peristiwa parthenogenesis ini, ovum yang dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi lebah betina, di mana lebah betina ini bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Sementara ovum yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi lebah jantan, yang mana lebah jantan ini bersifat fertil. Artinya, lebah jantan ini mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Kemudian lebah ratu akan menghasilkan ovum dan juga sperma. Lebah serangga kecil yang kompleks. Pada usia sekitar 20 hingga 40 hari, lebah ratu bakal kawin dengan sekitar 10 hingga 20 lebah sekaligus. Oke, nggak sekaligus, tapi ganti-gantian. Sel sperma dari para lebah jantan itu bakal ditampung di organ khusus pada lebah ratu dan akan digunakan untuk bertelur seumur hidupnya. Ada dua jenis telur yang dihasilkan lebah ratu. Yang pertama, telur yang dibuahi lebah jantan akan menjadi lebah betina alias lebah pekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan ia telurkan. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi sempurna seperti lebah ratu. Pada satu koloni, lebah pekerja merupakan populasi terbanyak, sekitar 98%. Pada usia 3 minggu pertamanya, lebah pekerja bertugas dalam sarang. Setelah usia lebih dari 3 minggu, lebah junior naik pangkat jadi lebah senior, yang tugas utamanya mencari nektar untuk diproduksi menjadi madu oleh lebah junior. Lebah ratu. Kalau di negara lebah, dia ini presidennya. Kerjanya tinggal nyuruh-nyuruh doang sama bertelur. Apa sih yang spesial dari lebah ratu ini dibanding lebah betina lainnya? Gak ada. Nah, terus gimana cara lebah betina bisa jadi lebah ratu? Beda dengan sistem politik negara kita yang milih pemimpin lewat pemilu, di negara lebah mereka punya cara spesial untuk memilih pemimpinnya, yaitu dengan cara nasal. Ya, nasal. Oke, jadi gini. Ada 3 situasi yang bikin warga negara lebah ini ngerasa perlu punya ratu baru. Yang pertama, rakyat lebah ngerasa ratu yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kedua, ratu lebah ngilang, entah kabur, diculik, atau nyasar. Yang ketiga, rakyat lebah pengen merdeka dan punya negara sendiri, sehingga pisah dari koloni yang sekarang. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, para lebah pekerja bakal milih telur betina secara random buat dijadiin ratu mereka yang baru. Nah, telur itu lalu dipindahin ke sel khusus yang emang udah disiapin buat calon lebah ratu. Nah, di sini perbedaannya. Larva dari lebah ratu diberi makanan khusus, yaitu royal jelly, sehingga dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi ratu. Oke, mungkin kamu bertanya-tanya, terus kalau semua yang kerja itu betina, si lebah jantan pada ngapain? Cuma ada satu fungsi dari hidup lebah jantan, yaitu buat kawin dengan ratu. Lebah jantan yang berhasil kawin dengan ratu bakal langsung mati setelah selesai kawin. Keras. Kayak yang dibahas tadi, lebah jantan lahir dari telur lebah ratu yang tidak dibuahi oleh hewan seksual atau secara generatif dapat berlangsung dengan cara yang pertama, yaitu fertilisasi internal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya adalah hewan sapi, ayam, buaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat berlangsung dengan cara fertilisasi eksternal, di mana proses pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betina. Biasanya ini terjadi pada hewan-hewan yang hidup di lingkungan perairan, seperti ikan dan katak. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio, perkembangbiakan hewan seksual dapat terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu vivipar atau melahirkan, di mana hewan yang memiliki embrio yang berkembang dan memperoleh nutrisi di dalam rahim induk betina. Contohnya adalah dari golongan mamalia seperti sapi, kambing, dan kucing. Yang kedua adalah ovipar atau bertelur, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur dan kemudian telur dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Embrio ini mendapat makanan dari kuning telur dan putih telur. Contohnya adalah beberapa jenis unggas seperti ayam, burung,
elang dan itik, kemudian cicak, katak, dan ikan. Yang ketiga adalah ovovivipat atau bertelur beranak, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur menetas di dalam tubuh induk betina dan kemudian dilahirkan. Contohnya adalah kadal dan ular. Hidup hewan. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuhnya. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Perkembangan hewan seperti ini disebut dengan perkembangan langsung atau yang dikenal dengan ametabola, di mana telur berkembang menjadi hewan muda, kemudian berkembang menjadi hewan dewasa. Contohnya adalah kepada beberapa kutu atau ngengat. Sementara pada beberapa jenis hewan lainnya, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis, di mana metamorfosis ini dapat dibagi atas metamorfosis tidak sempurna dengan metamorfosis sempurna. Untuk metamorfosis tidak sempurna, di mana terjadi perkembangan dimulai dari telur, berkembang menjadi nimfa atau hewan muda, kemudian hewan muda berkembang menjadi hewan dewasa. Contohnya adalah pada jenis belalang, jangkrik, dan kecoa. Kemudian adalah metamorfosis sempurna, di mana perkembangannya dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, larva berkembang menjadi pupa, dan pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Contohnya adalah pada jenis kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Ternyata banyak belalang di sini. Belalang adalah hewan herbivora. Wah, ada belalang yang sedang bertelur. Yuk kita lihat. Teman-teman tahu tidak, waktu yang dibutuhkan belalang untuk bertelur adalah 3-4 hari. Dan dalam sekali bertelur, belalang dapat menghasilkan 10 hingga 150 telur. Bentuk telur belalang seperti sebutir beras. Biasanya, belalang akan menaruh telurnya di tempat yang aman dan dekat dengan sumber makanan. Dan biasanya di dalam tanah agar terhindar dari pemangsa. Telur belalang membutuhkan waktu selama 10 bulan untuk menetas. Setelah telur menetas, keluarlah belalang kecil atau yang kita bisa menyebutnya nimfa. Nimfa belalang belum memiliki sayap dan alat reproduksi, dan nimfa belalang akan memakan daun muda atau tumbuhan yang lunak. Nimfa belalang biasanya berwarna putih dan akan berubah menjadi warna hijau atau coklat setelah mereka terkena sinar matahari. Nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa sekitar 0-45 hari. Selama proses perubahan nimfa menjadi belalang dewasa, nimfa akan mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali, tergantung suhu, kelembaban lingkungan, dan jenis belalangnya. Dan pada saat ganti kulit terakhir, akan tumbuh sayap kecil di tubuhnya. Belalang dewasa sudah bisa memakan tumbuhan yang keras dan juga bereproduksi. Biasanya, belalang bisa hidup sampai 12 bulan, karena setelah telur belalang menetas, nimfa yang bertahan hidup hanya sebagian. Karena biasanya mereka akan dimakan oleh pemangsa mereka seperti burung, tikus, dan kadal. Kasihan ya. Apakah kalian melihat perubahan yang terjadi pada belalang? Dalam hidupnya, belalang mengalami 3 kali perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda. Karena bentuk nimfa mirip dengan hidupnya, perubahan dimulai dari telur, lalu nimfa, dan yang terakhir adalah belalang dewasa. Apakah kalian melihat kecoa di sana? Apakah kamu pernah melihat kecoa di rumahmu? Fase hidup kecoa dimulai dari telur. Telur kecoa berbentuk seperti kacang merah, ukurannya sekitar 8-10 mm. Kecoa betina dapat menghasilkan 16-40 telur selama ia hidup. Kecoa akan menyimpan telur di
ujung perutnya selama berjam-jam, dan setelah beberapa hari, kecoa akan meletakkan telurnya di tempat yang aman, tersembunyi, dan gelap, dan juga dekat dengan sumber makanan dengan menggunakan lidah. Telur kecoa akan menetas setelah 1 hingga 2 bulan. Setelah telur kecoa menetas, lalu keluarlah nimfa. Nimfa kecoa ukurannya kecil, seperti kutu beras. Selama 60 hari, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa, dan nimfa akan mengalami 4-7 kali ganti kulit. Dan pada saat ganti kulit terakhir, sayap kecil akan muncul di tubuh nimfa. Kecoa akan tidur di siang hari dan akan mencernakan di malam hari. Kecoa dewasa akan hidup sekitar 3 bulan sampai 2 tahun, tergantung dari jenis spesies dan kondisi lingkungannya. Nah, itu adalah tahap perubahan bentuk kecoa selama hidupnya. Kecoa mengalami 3 tahap perubahan dalam hidupnya, mulai dari telur, nimfa, dan kecoa dewasa. Perubahan bentuk hewan secara bertahap dari telur hingga dewasa disebut metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses metamorfosis hewan yang melewati 4 kali perubahan bentuk dalam hidupnya dengan bentuk yang berbeda-beda seperti katak dan juga kupu-kupu. Sedangkan pada proses metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 tahapan dalam hidupnya. Dan juga perubahan hewan pada metamorfosis tidak sempurna tidak terlalu berbeda dari nimfa hingga dewasa, hanya berbeda pada ukurannya seperti hewan belalang dan kecoa. Selanjutnya kita bahas mengenai teknologi reproduksi hewan, di mana teknologi reproduksi hewan ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangbiakan hewan-hewan dan mendapatkan jenis-jenis hewan yang unggul dan berkualitas yang baik. Salah satu tekniknya yang pertama adalah inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu, biaya, dan juga untuk memperbaiki kualitas hasil dari anakan sapi. Teknologi reproduksi yang kedua adalah cloning, yaitu proses untuk menghasilkan individu baru yang memiliki struktur anatomi dan genetik yang sama dengan induk klonnya. Contoh kita lihat pada proses terbentuknya domba Dolly, di mana pada proses terbentuknya domba Dolly diambil salah satu inti dari kelenjar mamai dari domba betina yang kemudian dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dibuang intinya dari domba betina yang lain, kemudian disatukan dengan menggunakan sengatan listrik dan dihasilkan zigot. Dan kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Dan seterusnya embrio dimasukkan ke dalam uterus domba betina yang lain. Dan pada akhirnya, domba betina ini akan melahirkan anak domba yang memiliki sifat dan karakter yang sama dengan induk domba yang telah menyumbangkan inti sel telurnya, yaitu kelenjar mamai. Nah, hasil dari cloning ini dikenal dengan domba Dolly. Demikianlah anak-anak pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kamu pelajari dapat kamu kuasai dengan baik. Dan jangan lupa terus dan tetaplah semangat dalam belajar. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.